Astaghfirullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke 24 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dari sini kita tahu bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis ini adalah hadis qudsi. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sebagai asyrafu al-hadis, seagung-agungnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena isi hadis ini nanti dari awal sampai akhir akan mengenalkan siapa Rabb kita. Jadi kalau ada pertanyaan siapa Tuhan kita, maka jawabannya ada dalam hadis ini. Dan sesuatu pembahasan yang membahas tentang pengenalan kita kepada Rabb kita, maka pembahasan itu sangat istimewa. Makanya di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang isinya hanya menceritakan tentang Rabb kita. Contohnya surah Al-Ikhlas atau ayat kursi. Maka keduanya adalah surat termulia dan ayat termulia, karena baik surah Al-Ikhlas ataupun ayat kursi berbicara tentang jawaban dari pertanyaan siapa Tuhan kita. Maka di situ dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas dan juga dalam ayat kursi. Lah begitu juga dalam hadis ini. Hadis ini menjawab setiap pertanyaan yang bertanya siapa Rabb kita. Maka akan dijawab siapa Rabb kita dalam hadis ini. Wajar kalau Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hadis ini asyraful hadis, seagung-agungnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang ulama salaf, Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, yang mengambil hadis ini daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, apabila dia mendengar hadis ini dibacakan, maka Abu Idris Al-Khawlani langsung pingsan. Apabila dibacakan hadis ini kepada beliau, Abu Idris Al-Khawlani bisa langsung pingsan, karena merenungkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis terbaik yang diriwayatkan oleh penduduk Syam, karena semua rawinya adalah para penduduk dari negeri Syam. Lah di sini Abi Dzar Al-Ghifari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meriwayatkan langsung daripada Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini disebut hadis qudsi. Lalu apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran? Perbedaan hadis kursi dengan Al-Quran
kalau Al-Quran itu diibadahi bacaannya, di mana setiap satu huruf yang dibaca mendapatkan 10 pahala. Tapi kalau hadis kursi tidak. Membaca hadis kursi ya sama dengan membaca hadis yang lainnya. Yang kedua, semua kalimat dalam Al-Quran ada tahaddi dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan jin. Maksud tahaddi, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, kalau tidak yakin dengan Al-Quran, silahkan buat semisal Quran, baik surat ataupun ayat. Dan manusia dan jin walaupun dikumpulkan tidak akan sanggup meniru Quran. Beda dengan hadis Nabi SAW, walaupun hadis kursi, Allah tidak membuat tantangan untuk membuat hadis kursi ataupun hadis biasa. Yang ketiga, Quran itu semuanya mahfud, terjaga. Quran itu semuanya terjaga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang menjaganya. Makanya lafaz-lafaz Quran dari sejak diturunkannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, tidak akan berubah. Bahkan tidak ada satu huruf yang bergeser dari tempatnya. Beda dengan hadis, terkadang ada yang memalsukan. Bahkan hadis kursi kebanyakan maudhu, palsu. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu terbatas, al-muhaddad, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terbatas, hanya itu saja. Tapi hadis kursi ini berkembang, dan ya sebagiannya sahih, sebagiannya tidak. Kemudian juga hadis atau Al-Quran tidak boleh diriwayatkan secara makna, harus diriwayatkan secara lafaz. Tapi kalau hadis boleh meriwayatkan secara makna menurut pendapat jumhurul ulama. Kemudian juga Al-Quran dibaca dalam solat, tetapi hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam solat. Kemudian Al-Quran dibaca menurut sebagian para ulama dalam kondisi suci, sementara hadis qudsi tidak. Kemudian Al-Quran tidak boleh dibaca bagi orang yang junub, maksudnya memegang mushaf, kecuali dari hafalannya. Tapi kalau hadis qudsi tidak. Kemudian Al-Quran semuanya mutawatir, tidak diragukan isinya. Tapi hadis qudsi ada penelitian, bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, bisa juga palsu. Dan banyak lagi perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Di antaranya kalau Al-Quran itu riwayatnya baik lafaz ataupun makna tidak boleh dirubah. Tapi kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita dengan memanggil hambanya. Dan Allah menyebut 11 kali kalimat ya ibadi dalam hadis ini, menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita dengan memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu zulma, sesungguhnya aku haramkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan kujadikan kezaliman haram di antara kalian, fala tadhalam, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Manusia terkadang di pihak yang berbuat zalim dan terkadang di pihak orang yang dizalimi. Tapi Allah tidak pernah melakukan kezaliman dan Allah tidak mungkin bisa dizalimi.
Itulah bedanya Allah dengan kita. Kita ini terkadang di pihak yang menzalimi atau di pihak yang dizalimi. Tapi Allah tidak menzalimi dan tidak akan bisa dizalimi. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mencintai keadilan dan tidak suka dengan kezaliman. Makanya Allah mengatakan, aku haramkan kezaliman kepada diriku. Dan aku pun jadikan bagi kalian haram melakukan kezaliman. Maka jangan berlaku zalim. Maka kezaliman itu sangat diharamkan dalam Islam, hatta berbuat zalim kepada orang kafir sekalipun. Tidak boleh kita ini menzalimi walaupun orang kafir. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, kemudian Rasul mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan menemui sebuah kaum dari ahli kitab di Yaman. Maka hati-hatilah. Di ujung pesan Rasul dalam hadis kepada Mu'adz itu, fattaki da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doa orang yang kau zalimi walaupun dia orang kafir. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, doa orang yang terzalimi walaupun dia kafir pasti mustajab. Pasti Allah akan berada di sampingnya, bukan karena kekafirannya, karena Allah tidak suka dengan kezaliman dan mencintai keadilan. Makanya jangan berlaku zalim walaupun kepada orang kafir, apalagi zalim itu berlaku kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang kuberikan hidayah kepadanya, maka mintalah hidayah kepada aku akan berikan hidayah kepada kalian. Jadi manusia itu terlahir tersesat, dan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu terlahir fitrah. Karena kan kalau kita perhatikan riwayat ini dengan riwayat ini, maksudnya Allah mengatakan kalian semua tersesat, sementara dalam hadis yang lain setiap bayi yang terlahir itu terlahir fitrah, kan seolah-olah kontradiktif di sini. Tidak bertentangan hadis ini dengan hadis ini. Karena hadis yang mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang terlahir fitrah, ya pada awalnya fitrah. Tapi setelah kemudian dia dewasa, terkadang dia mendapatkan teman yang jahat, akhirnya dia sesat. Terkadang dia mengikuti hawa nafsunya, akhirnya sesat. Terkadang digoda oleh setan, akhirnya sesat. Ya, terkadang kemudian dia pun terjerumus kepada kesesatan karena ayahnya yang menyesatkannya, orang tuanya yang menyesatkannya. Makanya hadis tadi ada lanjutannya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, maka ayah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi orang tersesat dari fitrah itu karena 4 perkara. Pertama karena teman yang buruk, yang kedua karena disesatkan setan, yang ketiga karena disesatkan hawa nafsu, yang keempat karena disesatkan orang tuanya. Nah di sini Rasul mengatakan, wahai hambaku, kalian semua tersesat. Setelah mendapatkan fitrah kalian tersesat, kecuali orang yang kuberikan hidayah, dia tidak tersesat. Maka kalau minta hidayah, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, aku akan berhidayah kepada kalian. Ingat, hidayah itu mahal. Hidayah itu tidak dijual di sembarang tempat, karena kalau hidayah diperjualbelikan, hanya orang kaya dapat hidayah, orang miskin tidak. Hidayah itu milik Allah. Allah yang akan memberikan kepada siapa yang diberikan hidayah. Makanya 17 kali dalam sehari kita senantiasa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dalam setiap salat kita minimalnya 5 waktu salat 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah,
berikan hidayah kepadaku kepada jalanmu yang lurus. Ustaz, alhamdulillah saya sudah Islam, saya dapat hidayah, dan saya juga masuk kepada sunnah, kepada manhaj sunnah, manhaj salaf, dan saya pun sudah dapat hidayah. Kenapa masih berdoa ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, berikan hidayah kepadaku dari jalanmu yang lurus. Bukankah saya sudah berusaha untuk menjalankan Islam dengan Islam yang murni dari sumbernya, mengikuti pemahaman salaf? Kata para ulama, makna ihdinas siratal mustaqim itu ada 3. Jadi kalau antum membaca ihdinas siratal mustaqim dalam salat, dalam surah Al-Fatihah, maknanya 3. Pertama, ihdina artinya zidna, ya Allah tambahkan hidayah. Kita sudah dapat hidayah, minta tambahan hidayah supaya kita lebih baik lagi. Artinya kita sudah solat tetapi ingin diperbaiki lagi solatnya. Kita sudah sedekah, ingin diperbaiki lagi sedekahnya. Kita sudah umrah, ingin diperbaiki lagi umrahnya. Kita sudah baca Quran, ingin diperbaiki lagi baca Qurannya. Itu namanya zidna, ya Allah tambah hidayah. Makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina artinya sabitna, ya Allah tetapkan hidayah, ya Allah tetapkan hidayahku kepada jalanmu yang lurus. Kenapa kita minta ditetapkan istiqamah dalam hidayah? Karena terkadang bisa saja setan menyesatkan kita, akhirnya kita tersesat. Kemudian hawa nafsu kita menyesatkan kita, akhirnya kita tersesat. Atau orang tua kita memberikan syubhat, akhirnya kita tersesat. Atau teman kita yang buruk menyesatkan kita, akhirnya kita tersesat. Terkadang hidayah ini ada yang bisa dipertahankan atau tidak, makanya pentingnya istiqamah. Jadi kalimat ihdina artinya sabitna, ya Allah tetapkan kami dalam hidayah kepadamu. Dan makna yang ketiga maksudnya ihdina, ya Allah berikan hidayah kepadaku, maksudnya hidayah yang akan datang, hidayah yang akan datang. Alhamdulillah hari ini kita dapat hidayah, kita masih bisa sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Belum tentu nanti di akhir hidup kita ini masih tetap di atas hidayah. Jadi hidayah untuk masa depan supaya kita meninggal husnul khatimah. Makanya di sini Nabi SAW dalam hadis kursi Allah berfirman, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Kemudian di sini Allah juga berfirman kepada kita, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang kuberi makan, maka mintalah makan kepadaku, kuberi makan kepada kalian. Apa maksudnya? Kita ini terlahir lapar. Yang ngasih makan kita siapa? Allah. Lewat siapa? Lewat ibu kita dengan air susunya. Kemudian besar sedikit kita makan ASI, besar sedikit kita makan nasi dengan berbagai macam lauk pauknya. Pertanyaannya, nasi dan lauk pauk itu dari mana? Dari sawah, dari ladang, dari hutan. Pertanyaannya, siapa yang menumbuhkannya? Siapa yang menumbuhkannya? Afara'aitum tahrusun? Apakah bagaimana pendapat kalian tentang kalian menanam itu? Aantum tazra'una am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman itu? Apakah aku yang menumbuhkan? Kata Allah. Manusia itu hanya bisa menanam biji, tetapi yang menumbuhkan siapa? Allah. Manusia itu hanya tawakal ketika seseorang kemudian menanam padi. Siapa yang menumbuhkan padi itu? Allah. Ketika manusia menanam buah-buahan, mangga, rambutan, durian atau apa namanya, siapa yang menumbuhkan dan membuahkannya? Allah. Jadi makanan itu berasal dari Allah. Maka mintalah makanan kepada Allah, karena rizki itu datang dari Allah, bukan dari makhluk. Maka siapapun yang minta rizki kepada Allah, maka Allah akan berikan rizki kepadanya. Kemudian juga, ya ibadi kullukum arin illa man kasaitu fastaqsuni aksukum. Wahai hambaku,
kalian semua telanjang kecuali orang yang kuberi pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, kuberi pakaian kepada kalian. Manusia itu berawal telanjang. Allah mengatakan, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ketika mengeluarkan kita dari perut ibu kita, apakah kita pakai baju? Tidak. Manusia terlahir telanjang dan akan menghadap Allah pada hari kiamat juga telanjang. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Manusia akan dikumpulkan dan dibangkitkan pada hari kiamat tidak menggunakan sandal, tidak dikhitan, tidak berpakaian, bahkan tidak membawa barang di badan. Artinya akan telanjang pada hari kiamat. Sebagaimana lahirnya telanjang, menghadap Allah juga telanjang. Lalu siapa yang ngasih pakaian kepada kita? Allah yang berikan pakaian, karena pakaian kita ini juga terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Semua pakaian kita terbuat dari tumbuh-tumbuhan, dan yang menumbuhkan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta pakaian kepada Allah, maka Allah akan berikan pakaian kepada kita. Kemudian juga Allah mengatakan di sini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini akan selalu berbuat salah di malam dan di siang hari. Kalimat ini kalimat yang menakutkan, karena biasanya kalimat ini menunggu adanya hukuman. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan hukuman untuk kita, sehingga Allah mengatakan kalian semua selalu berbuat salah di malam dan siang hari. Seolah Allah sudah menyiapkan hukumannya. Sama dengan orang tua, kalau kalian malas-malas, kemudian orang tua mengatakan kau ini malas terus, kau ini terlambat terus, kau ini nakal terus, seolah-olah orang tua itu sudah kesal dan siap memberikan hukuman. Maka kalimat ini juga sama, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan atau menyiapkan semacam hukuman bagi kita karena kita selalu berbuat salah kepada Allah siang dan malam. Tetapi Allah Rahim, Allah Ghafur, di mana Allah mengatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tapi saya masih memberikan kesempatan mengampuni dosa kalian semua. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, ku beri kalian ampun. Dan ini semana dengan sabda Rasul, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawabun. Setiap anak Adam itu berlaku salah, dan sebaik-baik orang yang berlaku salah adalah bertobat kepada Allah azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan aku, dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Ingat, Allah itu la tadurru ma'siyatun wa la tanfa'uhu naf'atun. Allah itu tidak akan termadaratkan oleh orang-orang yang berbuat madarat, dan Allah tidak akan mendapatkan manfaat oleh orang-orang yang berbuat manfaat. Maknanya, kalau satu dunia dari orang yang pertama hidup sampai yang terakhir mati dari kalangan jin dan manusianya berbuat jahat kepada Allah, artinya melakukan kemaksiatan, maka tidak akan memadaratkan bagi Allah sedikit pun. Atau sebaliknya, semua manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusianya, semuanya bertobat, melakukan kebaikan, tidak bermanfaat sama sekali bagi Allah. Karena manusia kalau berbuat jahat, maka kejahatannya kembali kepada manusia. Sebagaimana manusia kalau berbuat baik, maka kebaikannya akan kembali kepada manusia. Allah tidak berhajat dengan kebaikan kita, sebagaimana Allah tidak akan merasa tersiksa dengan maksiat kita. Dan itu sama dengan hadis Nabi SAW, kalau seandainya seluruh manusia beriman kepada Allah, tidak akan bertambah kekuasaannya. Sebagaimana kalau seluruh manusia bermaksiat kepada Allah, tidak mungkin berkurang kekuasaannya.
Itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman lagi, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, kalaulah orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jinnya, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian sekalian manusia dan jinnya, mereka berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Dari sini apa? Allah itu zat yang maha segala-galanya, tidak berhajat kepada kita manusia, kita yang berhajat kepada Allah. Salat untuk siapa? Untuk kita yang salat. Zakat untuk siapa? Untuk kita yang berzakat. Puasa untuk siapa? Untuk kita yang berpuasa. Allah tidak berhajat dengan salat kita, zakat kita, puasa kita, baca Quran. Tidak, itu kembali kepada kita yang beribadah. Maka jangan berfikir bahwa Allah berhajat dengan kita, kita yang berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi ila kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, jika orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, manusia dan jinnya yang tinggal di bumi ini, semuanya meminta permintaannya kepadaku, lalu aku penuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada pada diriku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dicelupkan ke dalam air lautan. Jadi kalau jarum kita bawa ke air lautan, kemudian dicelupkan, kemudian diangkat, tentu di ujung jarum ada satu tetes. Satu tetes inilah di ujung jarum cukup untuk memberikan seluruh permintaan semua manusia dari awal sampai akhir, semua jin dari awal sampai akhir. Satu tetes cukup diberikan kepada mereka. Dan lautan yang luas yang tidak bertepi itu seolah-olah itulah kekayaan Allah yang tidak akan ada habisnya. Lalu kenapa manusia mengejar yang setetes, meninggalkan yang luas tak bertepi? Itulah kadang-kadang manusia, mereka hanya mengejar dunia dan lupa akhirat, mengejar yang setetes, melupakan yang luasnya tidak bertepi. Jahilnya manusia. Padahal manusia walaupun satu dunia meminta kepada Allah, Allah memberi itu hanya satu tetes, cukup bagi mereka. Dari satu tetes ini banyak jadi orang kaya, dari satu tetes ini banyak jadi orang cerdas, dari satu tetes ini banyak menjadi orang para penemu, profesor dan yang lainnya. Hanya satu tetes saja. Tapi lautan itulah kekayaan Allah yang sebenarnya. Jangan mengejar yang satu tetes dan meninggalkan yang luas tak bertepi itu. Kemudian terakhir Allah berfirman dalam hadis ini, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu, rawahu Muslim. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amalan perbuatan kalian, aku catat semuanya untuk kalian, kemudian aku akan balas. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu maka janganlah kalian menyalahkan kecuali diri-diri kalian. Artinya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun
atid. Tidak ada satupun lafaz yang terkeluar dari lisan kita kecuali semua dicatat oleh raqib dan atid, dan malaikat-malaikat pencatat yang lainnya. Karena malaikat yang mencatat amal kita itu 4: raqib, atid, dan malaikat hafadh. Malaikat yang mencatat amal kita di siang dan di malam hari, semua tercatat. Yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang tampak, semua akan tercatat. Dan ucapan manusia terbagi menjadi 3. Ada ucapan yang semuanya pahala, ada ucapan yang semuanya dosa, ada ucapan yang tidak berpahala dan dosa alias mubah. Tapi yang dihisab adalah 2, yang semuanya dosa atau semuanya pahala. Tapi semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tangan para malaikat, sehingga tidak ada satupun yang luput bagi Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada catatannya semua. Manusia tidak akan mengelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang dicatat para malaikat seumur kita hidup di dunia, sejak lahir sampai kita mati. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau selama catatan itu isinya kebaikan, maka pujilah Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau catatannya buruk karena kita berlaku buruk di dunia, jangan mencela kecuali diri kalian sendiri. Itu salah kalian kenapa berbuat jahat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wallahu a'lam. Ini di antara hadis qudsi yang ke-24 dari kitab Arba'in Nawawi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.